di jalan pembentukan karakter setiap santri. Lebih jauh lagi, aktivitas gotong royong ini adalah amalan nyata, berjihad untuk kehidupan akhirat. Di antara nilai-nilai yang ditanamkan di sana, yang saya pahami Bang, yang selalu dituntun oleh Buya terhadap kami itu, ketika kita ingin bergotong royong, kita selalu mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat lillahi ta'ala. Apalagi gotong royong yang kita lakukan itu adalah pengambilan pasir, batu, kemudian papan, dan itu dimanfaatkan untuk pembangunan musola, pembangunan kelas dan sekolah. Sebelum kita gotong royong itu diingatkan untuk ikhlas. Yang pertama, Buya kita mengingatkan, wahai anak-anak sekalian, ambillah batu itu, mungkin saat ini masih jihad itu yang kalian bisa berikan kepada Islam ini. Ambillah batu ke sungai seberapa bisanya, dan niatkan itu kepada wakaf untuk ibu kita, wakaf untuk ayah kita, apalagi yang sudah meninggal, kita wakafkan itu, insya Allah pahalanya itu akan selalu mengalir kepada mereka nanti setelah mereka tiada seperti itu. Dengan semangat yang demikian ini, para santri terdidik untuk mengambil setiap kesempatan mengamalkan kebaikan. Sebagaimana gotong royong memindahkan pondokan kali ini. Dengan gembira, mereka beramai-ramai menyumbangkan tenaga. Dalam aktivitas-aktivitas semacam inilah, santri-santri mempraktekkan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan kesediaan untuk bekerja sama. Mereka juga terlatih untuk selalu luwes dan adaptif, menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan. Soal ngangkat pondok Bang, itu udah menjadi kebiasaan kami untuk memperluas halaman supaya Wadil Qurra ini atau kampung Arab ini luas atau lebih layak lagi untuk dipakai tempat tersebut. Menghafal Quran, mulai dari menghafal Quran atau murajaah, terjemah Quran. Karena kami biasanya Bang, terjemah Quran, menghafal murajaah itu di alam Bang, di luar lapangan. Bukan seperti pondok-pondok yang lain. Mereka menghafal itu biasanya di dalam gedung, di dalam bangunan Bang. Dari awal kami dididik untuk bekerja sama di sini Bang. Makanya untuk memindahkan satu pondok itu biasanya seluruh siswa Wadil Qurra, atau kalau memang pondoknya kecil, dia hanya yang aliyah saja, atau yang besar-besarnya kalau dia pondoknya kecil. Tapi kalau memang dibutuhkan seluruh siswa ikut untuk itu Bang. Soal itu Bang, memang senang Bang, karena kita dilatih untuk bekerja sama. Rasa kesaudaraan itu ada Bang. Ketika saudara kita sebelah sini kurang kekuatannya, maka pindah. Ketika di sini kurang, pindah ke sana Bang. Rasa kesaudaraan itu ada Bang, ketika kita bekerja sama dalam sesuatu. Pesantren Darussalam Parmeraan telah bertumbuh selama hampir 4 dasawarsa. Fasilitas fisik dan infrastruktur bangunan pesantren ini bisa jadi jauh di bawah standar lembaga pendidikan di kota-kota besar. Demikian juga dengan lingkungan pesantren yang masih tetap terpencil dan hampir terisolir. Assalamualaikum. Di balik berbagai keterbatasan itu, pesantren Darussalam Parmeraan telah teruji mendidik para santri. The first of all, let's say thanks to Allah and all praise to Him, the Lord of the world, the Creator of everything in universe, the mercy and blessing. Menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, hanya satu catatan tambahan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pesantren ini mewujudkan sistem pengasuhan dan pengajaran yang mempersiapkan para santri sebagai penegak dan penyebar kebenaran Islam. Memang bedanya dengan ilmu agama, keagamaan ini dengan keilmuan yang lain, memang
kalau ya fenomena yang kita lihat itu kalau ada guru ngaji malah banyak orang yang meremehkan, ada guru yang ibaratnya ada yang malim kampung, banyak orang yang ibaratnya itu orang miskin. Padahal kalau yang saya pahami sendiri yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang ta'allamal Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mau mengajarkannya. Berarti seandainya kita mengetahui sedikit saja tentang agama ini, baik Al-Qur'an, kita ajari 1 huruf, 2 huruf untuk generasi kita, ternyata kita sudah diakui oleh Rasulullah. Rasulullah bukan orang biasa, tapi Rasulullah yang mengakui kita sebagai sebaik-baik manusia di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi besar yang dijabarkan dalam bahasa yang membumi demikian ini menjadikan santri-santri pesantren Darussalam Parmeraan memiliki kepribadian yang berkarakter dan bekal keilmuan berstandar tinggi. Mereka senantiasa berpandangan jauh ke depan, tanpa melupakan pondasi keislaman di tengah tantangan zaman. Habis dari pesantren ini, insya Allah saya akan mencoba seperti yang dicoba oleh Ustadz saya, pembimbing saya dalam menghafal Quran, yaitu pergi ke Kairo, Bang. Kuliah ke Kairo, karena makanya saya memilih lobe yang seperti ini, Bang, merah di atas, karena saya melihat bahwasanya seluruh alumni Kairo, saya lihat di sosial media itu lobenya warna merah di atasnya, Bang, putih tapi di atasnya merah. Dan saya lihat juga syekh yang di Al-Azhar itu seperti itu, Bang. Dan dari itu saya termotivasi karena saya mendengar ada hadis atau perkataan ulama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai atau meniru-niru satu kaum itu, maka dia akan tergolong daripada kaum tersebut. Maka saya meniru-niru alumni Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, supaya insya Allah saya akan tergolong dari mereka nanti, dan cita-cita saya tercapai untuk sekolah ke Al-Azhar. Pondok pesantren pada hakikatnya bukan hanya lembaga pendidikan keilmuan semata. Kehidupan komunal dan metode pengajaran yang bersifat personal secara efektif menanamkan sistem nilai dan transformasi sosial. Santri-santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan memiliki teladan nyata yang mewujud dalam sejarah kelahiran pondok pesantren dan keseharian pendiri, pengajar, sesama santri, dan alumni secara keseluruhan. Ya, selalu kita ingatkan kepada mereka sejarah Nabi, bagaimana Nabi dan sahabatnya berjuang. Kemudian yang menjadi intinya terus itu saya ingatkan pada saya, pada mereka juga, untuk ikhlas terus berbuat. Di mana saja sempat berbuat baiklah. Jadi saya rasakan sendiri memang ya Tuhan itu begitu sangat mulia. Dia selalu memandang bukan yang zahir tapi ke dalam kita, mereka yang tujuan hatinya yang bersih. Bagaimana ini sama-sama belajar kita. Banyak itu alumni kita berkata ilmu lebih canggih di sana, Ustaz, tapi yang saya temukan semangat ada di sini. Jadi berbuat ya yang lillahi ta'ala itu pesan buat saya, buat kita, kalau apapun yang kita lakukan kebaikan tak asal lillahi ta'ala, insya Allah Allah bersama kita. Ketulusan, keikhlasan, dan kerendahan hati menjadi pembuka jalan perjuangan yang membumi. Demikianlah teladan dari kehidupan di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Setiap santri menjalani laku sebagai pencari ilmu,
mengaji dan mengkaji ayat-ayat ilahi Robbi. Di setiap waktu, di setiap tempat, setiap mereka menempa diri. Sampai kelak tiba saatnya, mereka bertebaran ke seluruh penjuru dunia, mengamalkan dan menegakkan kebenaran untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.